Melanjutkan video manga haul yang ini, di sini gue mau sharing judul-judul manga yang gue dapat dari bulan lanjutannya Mei sampai bulan September kemarin. Ada apa aja? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kita langsung mulai aja dengan judul-judul manga yang gue dapat di bulan Mei. Di bulan Mei itu gue dapat ini, bukan komik sih sebenarnya, lebih kayak majalah tuh bentukannya. Detektif Conan Secret Archives. Di dalamnya terdiri dari 4 file, yang mana ini tuh berkutat pada kisah asmara kedua tokoh utama dalam serial ini, yaitu Shinichi Kudo dan juga Ran Mori. Gue suka di sini karena dikasih tahu sejarah mereka pertama kali ketemu, terus juga bahkan ada dikasih tahu fashionnya mereka masing-masing. Ada juga kalau nggak salah sejarah tentang APTX 4869. Gue belum baca sampai habis sih, baru bagian-bagian awalnya aja. Dan gue rasa buat penggemar Detektif Conan kayak harus banget punya majalah satu ini. Selanjutnya bulan Mei gue dapet Miss Koizumi Loves Ramen Noodles yang volume 7, volume terakhir yang dicetak sama Alex ya, atau MNC nih. Dan gue udah bahas buku ini di video yang ini, kamu bisa nonton di situ. Kemudian gue juga dapet ini Spy Family volume 6. Ini masih mulus banget karena memang belum dibaca. Gue tuh kalau tipe seri yang kayak begini ya, yang ceritanya bersambung, bukan slice of life, ketika ada volume baru terbit terus nyampe di tempat gue, itu harus baca volume sebelumnya dulu untuk mengingatkan lagi apa aja yang terjadi di volume sebelumnya, baru bisa lanjut ke volume yang baru datang. Berhubung gue males gitu ya untuk membaca volume sebelumnya, jadi ya belum lanjut lagi sama volume baru ini. Padahal yang volume 7 udah mau terbit ya. Ada yang suka gitu juga gak sih? Kasih tuh di kolom komen di bawah ya. Berikutnya di bulan Mei gue dapet ini dia, The Flowers of Evil yang volume 2. Ini karya mangaka Shujo Oshimi. Untuk volume 1 sama 4-nya gue udah punya, dan berarti tinggal nyari volume 3 supaya koleksi gue lengkap dan bisa mulai dibaca. Sebenarnya waktu itu all shopnya Sinar Starbucks udah restock yang volume 3, tapi berhubung waktu itu koceknya lagi tipis, jadi akhirnya nggak jadi check out. Ya, semoga suatu hari gue berjodoh sama yang volume ketiganya. Lanjut di bulan Juni. Di bulan Juni tuh gue dapet ini dia, Detektif Conan volume 100, karena ini volume spesial. Dicetaknya pakai dust jacket kayak gini, terus dia ukurannya lebih tebel karena pakai book paper, dan nggak sia-sia sih karena volume 100 ini ceritanya jauh lebih seru dibanding volume-volume sebelumnya. Berikutnya di bulan Juni gue tuh main ke Periplus Gandaria City, yang kebetulan saat itu dia lagi ngebuka section khusus atau area khusus yang menjual buku-buku diskonan. Salah satunya ada judul ini atau komik ini ya, berjudul An Incurable Case of Love. Ada volume 2 sampai 5, langsung gua borong karena harganya murah banget. Satu volume cuma 30 ribuan aja kalau nggak salah ya. Terus kenapa memutuskan ambilnya judul yang ini? Karena gua keracunan sama reviewnya salah seorang manga tuber yaitu Randy. Nanti gua taruh link channelnya Randy di kolom deskripsi bawah supaya kamu bisa main-main juga ke sana. Ini tuh ceritanya tentang si tokoh utamanya, Nanase, yang terobsesi pengen jadi suster dan kerja di rumah sakit tempat Dr. Tendo. Nih yang ini namanya Dr. Tendo, tokoh utama laki-lakinya. Karena waktu kecil dia pernah ditolongin sama Dr. Tendo pada saat dia lagi panik di pinggir jalan gara-gara neneknya tiba-tiba pingsan gitu. Singkat kata, Nanase keterima di rumah sakit tempat Dr. Tendo kerja, tapi ternyata dia tuh bukanlah sosok yang diidolakan Nanase selama ini. Kelakuan aslinya tuh Dr. Tendo nih arogan, terus rampangan. Nah dari situlah dinamika kedua tokoh utama ini dimulai gitu ya. Ini tipenya romance komedi, romcom, dan gambarnya gue juga suka sih, makanya gue memutuskan untuk mengkoleksinya meskipun cuma dapet 4 volume ini doang. Di tempat yang sama di Periplus Gandaria City gue juga borong ini Food Wars volume 30 sama 31. Kenapa ngambil judul ini? Karena gue ngikutin serialnya di Netflix, animenya di Netflix itu juga telat sebenarnya. Gue baru ngikutin dari mulai season ketiga. Meskipun demikian gue mendapati ceritanya seru gitu loh, apalagi itu kan tentang makanan ya, jadi akhirnya gue memutuskan untuk pengen ngikutin ceritanya juga dalam bentuk manga. Dan waktu itu yang tersedia cuma volume 2 volume ini doang, 30-31. Untungnya harganya murah banget, jadi cuma 30 ribuan aja. Berikutnya di bulan Juni gue ngeborong ini dia, Mob Psycho 100 volume 1 sampai volume 7. Gara-gara waktu itu gue nyari volume 2 nya Mob Psycho nggak dapet di mana-mana gitu. Semua marketplace udah pada kehabisan stoknya, bahkan di Gramedia sendiri di gudangnya tuh udah nggak ada. Dan waktu itu di Twitter ada yang meng-unhaul atau menjual koleksi
pribadinya, tapi masih segel nih ya. Dari volume 1 sampai volume 7 langsung aja gue kontak dan langsung check out. Supaya nggak perlu pusing lagi nyari-nyari volume 2-nya. Masih di bulan Juni, waktu itu lagi ada diskonannya Kinokuniya di website iStyle. Dan karyanya Junji Ito yang tersisa cuma tinggal ini, Fragments of Horror. Yang lain-lain udah abis, udah sold out gitu kan. Cepet banget sold outnya. Nah, Fragment of Horrors ini juga adalah kumpulan cerita pendeknya dari mangaka Junji Ito ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 cerita di dalamnya. Jadi bukan kayak Uzumaki yang satu cerita utuh. Dust jacketnya keren, terus gambar cover dalamnya juga keren. Ini kayak Uzumaki gitu ya, warnanya hitam. Tapi ini ada sedikit nuansa silver-silvernya gitu. Cakep banget. Ini gue dapetnya kalau nggak salah setelah didiskon harganya jadi cuma 200 ribuan dari yang aslinya 313 ribu. Masih di bulan Juni. Di bulan Juni itu ada Butopianya Periplus ya, tapi ini online. Kalau tadi gue ke toko offline-nya di Gandaria City, ini acara diskonannya online, namanya Butopia. Nah, di situ gue dapet yang Food Wars yang volume 32, 33, sama 34. Tapi di harganya lebih mahal sedikit sih. Kalau tadi harganya 30 ribuan, ini kalau nggak salah meskipun diskon tapi harganya masih sekitar 60 ribuan. Tapi itu tetap jatuhnya murah sih untuk komik impor kayak gini. Berikutnya itu gue dikirimin ini dia, Junji Ito Skate Diary Yon Enmu, karyanya Junji Ito. Ini yang versi terjemahan. Gue dikirimin sama All Shop Just Tip ala Classy. Gue taruh linknya di bawah supaya kamu bisa lihat-lihat koleksi Just Tip ala Classy yang lainnya ya. Ini dia pakai dust jacket tapi gambarnya sama gitu antara depan sama isinya. Tapi dari segi cerita ini lucu, meskipun gambarnya creepy hasil Junji Ito, tapi ceritanya lucu. Buat penyuka kucing atau yang melihara kucing pasti bakal bisa relate sama cerita-cerita di dalamnya. Kita lanjut ke bulan Juli. Di bulan Juli tuh ada diskonannya Periplus lagi. Jadi gue mencari volume lanjutan dari judul yang satu ini, An Incurable Case of Love, dan akhirnya dapet tuh volume 6 sama volume 7. Jadi gue tinggal nyari volume 1 supaya koleksi lengkap. Volume 1 emang selalu paling susah gitu untuk judul apapun. Tiap kali ada stoknya nggak diskon gitu kan. Tapi giliran ada duitnya stoknya nggak ada. Aduh, dilema seorang pengoleksi manga. Berikutnya di bulan Agustus gue beli ini dia, Mujirushi The Sign of Dreams, yang mangakanya adalah Naoki Urasawa yang juga membuat serial Monster ya. Ini gue belum buka segelnya, belum baca juga blurbnya tentang apa. Tapi karena ini karyanya Naoki Urasawa, jadi gue percaya bakalan seru. Meskipun kalau baca review-review di Goodreads, katanya karena ini manga one shot alias cuma satu volume, jadi ceritanya nggak sekompleks cerita-cerita di serial karyanya Naoki Urasawa yang lain. Gak apa-apa, karena kalau mau ngoleksi serial harus mengerogoh kocek yang cukup dalam. Jadi kita puaskan diri dulu dengan manga one shot yang satu ini. Adakah di antara judul-judul tadi yang udah dikasih lihat, yang udah pernah kamu baca, bisa sharing mengenai review atau opininya di kolom deskripsi bawah ya. Atau kalau memang belum ada yang dibaca satupun, bisa share juga dengan judul manga yang saat ini sedang kamu ikuti atau sedang kamu baca ya di kolom komen bawah, supaya bisa gua cek-cek, siapa tahu bisa masuk ke daftar wishlist. Untuk video manga lainnya di channel ini, kamu bisa nonton di sini dan di sini, tapi jangan lupa like dulu videonya kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!